Kalau tadi kita mendengarkan firman Tuhan juga tentang hal ajakan dan juga nasihat untuk selalu berjaga-jaga dan juga setia. Dikatakan dalam perumpamaan ada dua kelompok, gadis bijaksana, gadis cerdas, dan gadis bodoh. Sesungguhnya gadis bodoh ini bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka sama sekali nggak memahami. Gadis bijaksana dan gadis bodoh ini sesungguhnya punya kesamaan. Mereka sama-sama tahu bahwa mempelai akan datang. Jadi sama. Yang cerdas dan yang bodoh sama tahu bahwa mempelai akan datang. Mereka pun juga sama-sama menunggu, menanti dengan setia tentang kapan ataupun tentang waktunya mempelai datang. Dan juga mereka sama-sama lelah dan tertidur. Yang bijaksana juga tertidur. Jadi mereka sama sebetulnya. Mereka tahu kapan bahwa mempelai akan datang. Mereka tahu dan mereka mempunyai pengharapan mempelai pria akan datang. Mereka juga sama-sama menanti, mereka juga sama-sama lelah, ngantuk, dan tertidur. Tetapi yang membedakannya bahwa kesiapsediaan ataupun sikap berjaga-jaga ini kan nggak tahu kapan mempelai datang, sehingga supaya tetap bisa nanti berjalan bersama mempelai, maka harus bawa sangu, cadangan minyak. Hal yang umum di tradisi Yahudi bahwa mempelai pria itu akan datang menjemput mempelai wanita untuk mengadakan acara di rumah wanita, lalu setelah itu membawa mempelai wanita ke rumahnya mempelai laki-laki dan mengadakan pesta. Sehingga perumpamaan ini tidak asing bagi orang-orang Yahudi saat itu. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu ini tentang kesiapsediaan atau kewaspadaan dan berjaga-jaga. Bukan masalah tentang kok nggak manusiawi, kok nggak menolong, kok nggak berbagi di masa susah, masa sulit, masa kritis kok diminta dikit aja nggak boleh. Bukan itu yang akan ditinjau atau yang ditekankan. Bukan masalah berbagi di masa susah, di masa sulit. Tetapi firman Tuhan ini ingin mengingatkan bagaimana masing-masing orang harus siap sedia. Kesiapsediaan mereka untuk menyambut sewaktu-waktu mempelai pria datang. Termasuk juga bahwa dalam kehidupan kita, bukan dalam hal kita berbagi di masa susah ini, bukan dalam hal kita berbagi minta hand sanitizer-nya, minta maskernya, bukan itu. Tapi bahwa di masa susah ini kita pun juga diminta untuk menjaga diri, mewaspadai, dan juga selalu setia di dalam setiap kehidupan dan kegiatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan datang. Ia yang mengatakan. Tetapi tentang masa dan waktu tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu, Anak pun tidak. Ini sebuah kepastian dan harapan yang pasti. Hanya masa dan waktu yang tidak diketahui. Maka perumpamaan ini ingin mengajarkan kepada setiap orang percaya untuk setia berjaga dalam iman, untuk setiap setia tatkala mempelai pria, tatkala Tuhan datang, supaya didapati iman, percaya, dan harapan kita masih terpaut dan tertuju kepada Kristus. Karena banyak tantangan, banyak hambatan, banyak berbagai macam yang bisa menghalangi dan
sakit penyakit, putus asa, permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, relasi yang tidak baik, ini mampu dan berpotensi untuk menjauhkan seseorang dari pengharapannya, bahkan memutuskan seseorang dari harapannya. Lelah, capek dengan masalah kehidupan, akhirnya tidak mau bangun, tertidur. Ya beruntung tadi para wanita tadi diberitahu, mempelai sudah datang, sekalipun belum nyampe tapi sudah ada, sudah kelihatan, sehingga mereka siap-siap. Dan saat datang, itulah yang dikatakan gadis-gadis yang bodoh tadi baru kelabakan mencari pelita, mencari minyak zaitun atau mencari bahan bakar supaya bisa berjaga dan berjalan bersama mempelai masuk ke perjamuan kawin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal pengharapan dan iman ini adalah satu hal yang bersifat pribadi, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Jadi tidak bisa diwakilkan. Bukan seperti ada pepatah atau ada perkataan swarga nunut neraka katut. Enggak. Bergantung pada istilahnya imam keluarga, atau bergantung pada salah satu anggota keluarga. Kalau kepala keluarganya baik, maka semua masuk surga. Kepala keluarganya tidak baik, semua ikut nyemplung di neraka. Tiap-tiap orang, panggilan dan masalah pribadi. Maka dari itu setiap kita, setiap pribadi, iman percaya dan keselamatan yang telah kita terima itu, mari kita saat ini juga dihadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, berbagai kesusahan, kesulitan. Kita tetap mempunyai cadangan minyak. Kita tetap mempunyai pengharapan dan juga iman kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus di masa pandemi, di masa susah sulit ini yang mungkin semakin mengkhawatirkan, grafik di kota kita semakin hari semakin naik dan menyebar ke berbagai kecamatan. Tentu menjadikan kita komunitas ini berpikir ulang, ataupun juga semakin meningkatkan kewaspadaan, berjaga-jaga dan kesetiaan kita untuk tetap memenuhi setiap harapan, himbauan dan segala macam supaya bisa terbebas dan selamat. Untuk itu mari kita bersama-sama sebagai komunitas juga saling mendoakan, menjaga dan mensupport di dalam segala peristiwa atau hal, supaya sebagai komunitas kita juga boleh saling peduli, saling perhatikan, saling menjaga, supaya komunitas kita menjadi komunitas yang menghidupkan, bukan komunitas yang mengkhawatirkan atau menakutkan, bahkan ikut jadi andil komunitas yang membuat resah masyarakat kita. Tuhan kiranya menolong kita, menolong keluarga kita, dan kita tetap memiliki pengharapan sambil kita pun berjaga dan setia dalam iman. Tuhan berkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Satu cukup. Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami telah mendengar, kami telah diberitahukan bahwa Engkau akan datang. Hanya kami tidak mengetahui kapan masa dan waktu itu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap memiliki pengharapan itu, bahwa janji
kedatangan-Mu adalah pasti, dan kami mempunyai pengharapan dalam kehidupan di tengah kesesakan, kesusahan, dan kesulitan. Sembari kami menanti kedatangan-Mu, kami pun juga menyiapkan diri, kami pun juga bersiap diri, supaya di mana saat yang tidak dapat kami duga Engkau datang, kami didapati diri kami telah siap dan layak beriringan masuk dalam pesta perjamuan surgawi bersama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, lawatlah keluarga-keluarga milik-Mu di GKJ Cilacap khususnya, dalam tiap pengharapan, dalam tiap pergumulan, supaya mereka tetap setia, berjaga-jaga dan waspada tentang berbagai pergumulan hidup yang bisa menjauhkan, bahkan memisahkan dari pengharapan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, jemaat GKJ Cilacap yang saat ini dalam segala pergumulannya, baik sakit penyakit ataupun duka cita. Tuhan kiranya melawat dan memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, dan pemulihan. Kami masih mendoakan keluarga Bapak Joni Marnoto. Tuhan telah memanggil istri yang terkasih Ibu Wuri. Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan, Tuhan hiburkan Bapak Joni dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan memohon berkat-Mu untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Suwarti yang dirawat di Rumah Sakit Geriatri Purwokerto. Kami berdoa juga untuk Bapak Miswanto yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Cilacap. Kami juga doakan Ibu Giono Sumarto yang boleh pulang dari perawatan di Rumah Sakit Fatimah, meneruskan perawatan di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami, warga Tioso terkhusus, dalam kelemahan raganya, tubuhnya. Tuhan kuatkan pengharapan dan iman percayanya. Ya Tuhan, untuk anak-anak kami juga serahkan dalam kuasa-Mu. Masa depan mereka Engkau berikan terbaik ya Tuhan. Yang saat ini masih sekolah, kuliah, Tuhan berikan kecerdasan. Tuhan berikan takut akan Tuhan dalam pertumbuhan hidupnya. Kelak mereka lulus, Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan rezeki, dan ketika akan membangun rumah tangga, Tuhan berikan pasangan yang sepadan, pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga keluarganya pun menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami doakan untuk setiap majelis gereja dan keluarganya. Berkati sertailah ya Tuhan, berikanlah hikmat dalam pelayanan, berikanlah berkat rezeki di dalam pekerjaannya, damai sejahtera bahagia dalam rumah tangganya, dan seluruh jemaat-Mu dalam tiap-tiap pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan juga memberkati. Kami doakan negeri kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati negeri kami, kiranya damai sejahtera, kerukunan, dan juga kehidupan yang sejahtera boleh menyertai negeri kami melalui tangan-tangan pemimpin negeri kami, presiden, wakil presiden, para menteri, juga tangan-tangan para pemimpin daerah di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai dengan RW RT. Tuhan Allah yang Maha Kasih Maha Murah, mohon rahmat-Mu di negeri kami, khususnya kota Cilacap ini. Bupati, wakil bupati, dan segenap jajaran pemerintah kabupaten, berkatilah Tuhan untuk mereka boleh mewujudkan pemerintahan yang baik. Terlebih di masa pandemi ini, kami juga berdoa supaya negeri kami, pemerintah, pusat ataupun daerah, bersama-sama bersinergi untuk mengatasi dan untuk mengurangi dampak dari pandemi ini, sehingga Tuhan negeri kami segera dapat pulih kembali, dan kehidupan ekonomi negeri kami juga Tuhan tolong supaya masyarakat berkecukupan, terkhusus dalam pangan ataupun dalam kesehatan. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami dan kami akan akhiri ibadah kami ini.
Mohon penyertaan dan berkat-Mu untuk kami melanjutkan aktivitas hari ini. Jagai sertai lindungilah kami dari yang jahat, dari mara bahaya, dari sakit dan penyakit. Terima kasih Tuhan, demikian seru doa kami. Kami akan pulang, Tuhan tuntun dan sampaikan kami di rumah. Doa dan permohonan ucap syukur ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan nyanyian pengharapan kita. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Kidung Jemaat 445. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad keempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 408 untuk kita nyanyikan setelah kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini dan juga kita melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Desa mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Bukan mundur. Nih, majelisnya telu. Ya gimana cara kalau dua? Kene oke kok mau. Satu tok. Weh. Pak Sri. Ora iki lho. Iki ganti margo yudan, Mbak. Sehingga kebijakan demi kebijakan dapat